Duh, kenapa ya? Dia belum balas chat aku. Apa ada yang salah sama aku? Duh, kayaknya ada yang keliru deh di kerjaan tadi. Yah, gimana ya presentasi besok? Materinya kudu diperbaikin deh. Kok aku jadi kepikiran masalah si dia terus ya? Kok aku jadi susah tidur? Kira-kira kenapa ya ada orang bisa begitu? Waktunya jam istirahat, masih mikirin hal-hal lain. Waktunya tidur, masih mikirin kerjaan. Kapan dong bisa tenang dan istirahatnya? Banyak riset menyebutkan, jika kita seringkali overthinking dan cemas, resiko kemungkinan kita mengalami masalah mental seperti gangguan kecemasan, gangguan depresi, dan serangan panik bisa jadi semakin meningkat. Dan ini nggak baik loh buat kesehatan kita. Secara internal, seberapa sering kita mengalami kecemasan dan worry akan suatu hal, itu tiap orang beda-beda loh. Ternyata, ini ada hubungannya dengan seberapa peka kita akan suatu hal penting. Maksudnya gimana ya? Penasaran kan? Mending kita simak yuk. Kalau dilihat dari teori Papi Kostik, ada aspek yang melihat tentang gimana sih kepekaan kita terhadap hal-hal penting. Aspek ini kita sebut juga dengan nilai PACE. Semakin peka seseorang akan hal-hal penting, kemungkinan ia untuk lebih mencemaskan hal-hal tertentu di sekitarnya juga semakin tinggi. Meskipun ada kelebihannya, ia bisa semakin waspada dan peka tentang tanggung jawab dan tugas yang ia miliki. Kebalikannya, semakin rendah kepekaan seseorang akan hal penting, kemungkinan dia untuk lebih santai, easygoing, menjalani permasalahan sekitar juga semakin tinggi. Walaupun dinilai sebagai orang yang rileks, santai, dan gak gampang cemasan, boleh jadi juga membuat ia terkesan cuek atau kurang tanggap pada penyelesaian masalah di sekitarnya. Jadi, sisi cemas dan waspada ternyata juga dibutuhkan loh sebagai alarm internal kita. Nah, tapi dikala kepekaan pada hal penting ini kelebihan, kemungkinan yang terjadi adalah kita begitu cemas dan kurang rileks pada permasalahan yang kita hadapi. Sehingga kita dinilai sebagai orang yang serius, mudah cemasan, gampang gelisah, bahkan terkesan kurang piknik. Ketika orang sekitar sedang bicara receh misalnya, bisa jadi ditanggapi terlalu serius oleh kita. Titik permasalahannya adalah karena kita begitu serius dan fokus pada suatu masalah. Boleh jadi pikiran kita terlalu ekstra memikirkan hal-hal negatif yang akan terjadi seandainya kita tidak segera mengantisipasi permasalahan yang kita hadapi. Atau bisa juga kita seringkali terlalu fokus memikirkan hal yang sudah terjadi dan susah move on dari permasalahan tersebut. Lalu, kalau kita orangnya memang cenderung begitu, apakah salah? Tentu tidak. Tapi karena kita terlalu fokus pada masalah tersebut, sehingga kita suka lupa pada hal-hal lain dan kurang rileks. Boleh jadi, orang lain menghadapi permasalahan yang sama, padahal nggak se-overthinking kita, dan bisa nanggepi dengan lebih santai. Nah, apabila kebiasaan cemas dan overthinking ini tidak ditangani dengan baik, potensi kita untuk mengalami gangguan kecemasan, semisal OCD, Obsessive Compulsive Disorder, General Anxiety Disorder, gangguan depresi, dan masalah-masalah lain yang umumnya berkaitan dengan masalah kecemasan juga semakin tinggi. Oke, tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan perlahan. Baik. Lalu apa yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah kecemasan dan overthinking ini? Yang pertama adalah mengenali apa pemicunya. Jadi kita perlu merenungkan masalah apa yang biasanya mempengaruhi suasana hati kita dan membuat kita justru berpikir berlebihan. Jika sudah menemukannya, buatlah catatan sebagai pengingat sehingga kita bisa lebih waspada untuk tidak overthinking saat mengalami situasi yang sama. Yang kedua, membuat pikiran kita terdistraksi dengan kegiatan lain. Mengalihkan otak kita untuk fokus pada tugas-tugas lain juga salah satu cara agar pikiran kita tidak stuck bertahan pada satu masalah. Kita bisa lakukan aktivitas yang kita sukai, misalnya menulis, melukis, olahraga, dan hal-hal apapun yang kita sukai, dan membantu pikiran kita teralihkan. Yang ketiga, tegaskan kepada diri sendiri kapan kita harus ambil tindakan. Karena overthinking membuat kita menghabiskan banyak waktu, berpikir terlalu banyak, akan lebih baik bagi kita untuk menentukan tindakan apa yang perlu segera kita ambil. Yang keempat, berfokuslah pada hal positif. Misalnya, saat sedang hadapi masalah tertentu, jangan cuma biarkan diri kita berkutat pada pikiran dan kemungkinan-kemungkinan negatif. Tapi coba lihatlah hal positif dari masalah tersebut. Lihatlah keuntungan dan hal positif apa yang bisa kita dapat dari masalah yang kita hadapi. Yang kelima, tidak lupa untuk tingkatkan spiritualitas atau banyak berdoa. Yang keenam, jika pikiran overthinking kita dirasa sudah mengganggu dan menghambat kehidupan sehari-hari, tidak perlu sungkan untuk menemui tenaga profesional seperti psikolog atau konselor. Tidak perlu malu, justru mereka akan coba membantu kita menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Ternyata penting juga ya memikirkan soal kesehatan mental tentang kecemasan dan overthinking. Sama pentingnya dengan work-life balance, seimbang antara kerja dan kehidupan pribadi, seimbang antara tuntutan dan kebahagiaan kita sendiri.